Ya. Oke, selamat malam rekan-rekan yang terkasih. Malam ini kita berkumpul kembali, yang mana acara malam ini ada spesial rekan kita Indra menambah usia lagi 1 tahun. Nanti kita merayakan, sebelumnya kita care group dulu untuk belajar menyembah Tuhan dan firman Tuhan. Maka dari itu kita mulai dengan lagu pertama kita nyanyikan bersama-sama. Nomor 22. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di atas kerajaan surga, Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami anak-anak-Mu, khususnya care group, ada biar Tuhan, ini keluarga besar-Mu, ini keluarga besar kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan pada hari ini, yang mana kami sampai detik ini masih bisa bernapas dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dengan tersebut. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu nomor 1. Kata-katanya Pak. Pas kata-kata hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Seperti rusa. Jiwaku rindu hatiku rindu
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita lanjut ke firman Tuhan. Silakan Bapak Heru yang sudah dikasih dan bercerita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau membukakan hati kami supaya kami dapat paham dan mengerti dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tuhan sertai kami. Terima kasih. Amin. Selamat malam rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Malam. Sebentar, saya buka dulu. Udah pakai kata sekarang. Tidak. Sekarang udah teknologi udah. Apal ya sudah. Ya, kita akan belajar tentang, sebenarnya sudah biasa ya, maksudnya melayani di gereja ini kan sudah sering kita dengar ya. Kita tema pada malam hari ini adalah melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Ya, melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan 4. Ada yang aplikasinya, ada kan aplikasinya ya? Ada. Ya, oke. Rovina, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 4. Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 1 sampai 4. 1 sampai 4. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ada yang dapat baca sama-sama. Ya. Kita baca sama-sama aja lah ya. Iya. 1, 2, Berikut 3. dulu. Sudah dapat. Berikut itu dulu. Anissa. Anissa. Ananias. Kaget saya. Ya, ini tentang berikut tentang Ananias dan Safira ya, sepasang suami istri. 1, 2, 3. Ada seorang yang bernama Ananias. Ia
sekretaris istrinya Safira menjual sekian tanah. Dengan sekretaris istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Yesus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga kau menistai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke. Ayat yang kedua kita akan buka Filipi 1. Filipi 1 21 sampai 22a. Filipi 1. Ya pendek. Filipi 1. Filipi 1 21 sampai 22a. Ketemu? Ya. Ya. Kita akan baca sama-sama lagi ya. Karena bagimu hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Ya, ada dua perbedaan ya. Kita bisa menemukan dua perbedaan antara dua cerita yang barusan kita baca. Perbedaan antara Paulus, Ananias, Safira. Kira-kira apa nih bedanya? Beda dari kedua bacaan firman yang barusan kita baca tadi. Bedanya di mana? Ananias dan Safira ini sepasang suami istri ya. Ada yang sudah menemukan bedanya di mana? Punya hidup untuk sendiri atau hidup untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi Ananias dan Safira itu hidup untuk melayani diri sendiri. Bahkan ketika terlihat sedang melayani pekerjaan Tuhan, tahu artinya ya? Melayani diri sendiri disebutkan bahkan ketika terlihat sedang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kemudian kalau kita baca dari Filipi tadi, Paulus itu hidup melayani Tuhan dengan tulus. Saya pikir sudah ada yang tahu ya, kita sudah tahu kronologi kenapa Ananias dan Safira ini. Kira-kira ada yang sudah pernah tahu ya kronologinya, kenapa ini Ananias dan Safira ini dikatakan salah. Ini. Jadi intinya dia ini punya tanah, kemudian tanah itu dia jual 200 juta misalnya, contohnya 200 juta. 100 juta dia kasihkan ke gereja, 100 juta dia simpan. Sebenarnya sampai di sini dia tidak salah. Yang dia salah ketika dia bohong. Dia bohong, ini loh hasil penjualan tanahku, aku kasihkan semua ke gereja. Padahal dia simpen tuh yang 100 itu untuk diri sendiri, yang 100 dia kasihkan ke gereja. Tapi salahnya dia bohong, ini loh aku kasihkan semua ke gereja. Nah, motivasinya dia berbuat demikian itu apa? Supaya dia itu terlihat, wah ini orang hebat sekali. Tanah itu dijual, semuanya dikasihkan ke gereja, padahal enggak. Memang manusia tidak tahu, tetapi yang tahu Tuhan nggak tahu, pasti semua tahu. Nah, kesalahan dia di sini itu bukan masalah saya mau kasih 1/4 untuk gereja, yang 72% buat saya, tidak ada masalah. Tapi dia salahnya ketika dia bohong. Untuk apa? Supaya namanya benar, supaya terlihat di mata jemaat yang lain hebat. Gitu. Nah, berarti di sini dia salah. Satu, dia berbohong, kemudian motivasinya juga salah. Ya kan, makanya di sini Rasul Petrus mengatakan kecil sekali urusannya ini. Jadi mengapa? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya kan? Dia bohong di situ. Seandainya dia ada bohong, tidak ada masalah. Jadi intinya bohong, bukan masalah hasilnya kok udah dikasih ke gereja semua, bukan itu. Intinya bukan di situ, intinya dia bohong.
Beda dengan si Paulus, hidup melayani Tuhan dengan tulus, ya. Nah, apa perbedaan orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan orang yang memperalat Tuhan untuk melayani diri sendiri? Ya, yang pertama, orang yang melayani Tuhan berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki? Di sini adalah fokusnya adalah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita? Sedangkan orang yang memperalat Tuhan akan berkata, Tuhan, lakukan apa yang aku inginkan. Fokusnya adalah diri sendiri. Fokusnya adalah diri sendiri. Apa yang ingin aku lakukan, apa yang ingin aku inginkan, itu artinya kan berarti kan kita seolah-olah mendikte Tuhan, gitu kan? Saya mau A harus dapat A, saya mau B harus dapat B, saya mau A tapi kok dapatnya B. Dia nggak mau begitu karena dia fokusnya adalah diri sendiri. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memperlakukan Tuhan untuk melayani diri sendiri? Ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah Tuhan hanya dicari saat ada kebutuhan saja. Ya, hubungan dengan Tuhan bersifat transaksional. Transaksional itu seperti orang jual beli kan. Pola pikirnya, kalau saya butuh, saya berdoa. Kalau tidak butuh, saya lupa Tuhan. Contoh, rajin ke gereja saat mencari pekerjaan, atau rajin ke gereja saat dia sedang kesusahan, dia baru mau ke gereja. Tapi ketika dia hidupnya aman-aman saja, dia lupa itu. Kemudian berdoa sungguh-sungguh saat sakit aja, sudah hampir di end, dia baru mau berdoa. Tapi ketika dia sehat, dia baik, dia lupa semuanya. Kemudian setelah masalah selesai, kehidupan rohaninya kembali dingin. Yang pertama. Kedua, lebih mencintai berkat daripada Tuhan sang pemberi berkat. Yang dikejar bukan Tuhan, tetapi manfaat dari Tuhan. Jadi di sini artinya memanfaatkan Tuhan. Doanya hampir selalu tentang uang, kesehatan, promosi, keberhasilan, perlindungan. Tetapi jarang berdoa untuk Tuhan, ubahkanlah hatiku agar semakin serupa dengan Kristus. Sebenarnya poinnya di sini, kita berdoa untuk rezeki kita tidak ada masalah, untuk kesehatan kita juga tidak ada masalah, untuk promosi pekerjaan kita juga tidak ada masalah, untuk keberhasilan, untuk perlindungan kita pun sebenarnya tidak ada masalah itu, ya kan? Tidak ada masalah kalau kita berdoa kepada Tuhan minta, seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma di sini yang mau ditekankan adalah motivasi kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Karena terkadang ada motivasi yang semuanya itu aku dan aku tanpa melihat Tuhan. Jadi pokoknya kalau saya berhasil ya sudah, Tuhannya lupa sudah. Kita boleh, tapi di sini ditekankan supaya hati kita semakin serupa dengan Kristus. Kemudian yang berikutnya, kecewa atau marah ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginannya, ketika doa tidak dijawab sesuai harapan. Ia merasa Tuhan tidak peduli. Pola pikirnya sudah rajin ibadah, mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Kemudian malam. Padahal Tuhan bukan mesin penjawab doa, melainkan Bapa yang bijaksana. Ya, ini yang seperti saya sebutkan tadi, kecewa atau marah ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginannya. Ngambek istilahnya ya. Saya kan sudah minta A, kenapa saya dikasih C? Tidak sesuai nih sama keinginan saya. Ya kan? Kemudian doanya tidak dijawab, marah. Semuanya tentang diri kita sendiri. Ya kan? Marah, ngambek. Padahal dikatakan Tuhan itu bukan mesin penjawab doa seperti Doraemon ya, melainkan Bapa yang bijaksana. Bapa lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya, melayani supaya mendapatkan keuntungan. Nah ini dia, ya kan? Misalnya saya nih jadi liturgis supaya dipuji, saya jadi gitaris di Blumor supaya dipuji, lupa ini hebat.
salah motivasinya. Kemudian jabatan, saya sebagai pengurus supaya dilihat, wah punya pengurus nih hebat nih, itu juga salah. Kemudian popularitas di gereja, oh ini si A, si B. Kemudian keuntungan materi, bisa juga kadang-kadang kita pelayanan Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan materi, misalnya itu tadi relasi-relasi bisnis, motivasinya yang salah. Kemudian penghormatan, itu tadi seperti yang saya katakan, pejabat-pejabat seperti majelis dan hamba Tuhan juga kan kadang-kadang dalam tanda kutip seperti gila hormat, ada juga yang seperti itu kan. Kalau ketemu hamba Tuhan harus itu dia, ya kan? Jika tidak dihargai, semangat melayaninya langsung loyo, langsung amblas, itu. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang memberi diri dengan tulus untuk melayani Tuhan? Tadi kan sudah disebutkan di atas tadi. Itu yang pertama tadi adalah bagaimana ciri-ciri orang yang memperalat Tuhan untuk melayani diri sendiri. Kemudian berikutnya ini tentang bagaimana ciri-ciri orang yang memberi diri dengan tulus untuk melayani Tuhan. Ada beberapa poin juga di sini. Apa Coach Joni? Kira-kira. Tadi kan sudah memperalat Tuhan tuh. Apa ini yang kedua ini yang tulus melayani Tuhan. Tadi kan yang tulus tuh. Tidak hormat, siap kapanpun. Kalau lawan kanan ya kan? Tulus siap kapanpun. Ya, ini kita akan ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama, bagaimana ciri-ciri orang yang memberi diri dengan tulus untuk melayani Tuhan. Yang pertama, tetap setia ketika pelayanan tidak dihargai. Ya. Ia melayani untuk Tuhan, bukan untuk tepuk tangan manusia. Yaitu yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kita melayani Tuhan itu untuk ini ya, supaya dilihat, supaya melihat, diakui, ya kan. Kalau melayani dengan tulus itu bukan itu. Ya. Ini ada contoh pelayanan Maria, itu bisa kita baca di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya, Yohanes 12 1 sampai 8. Kita baca ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Baca bergantian aja deh ya. Saya yang ganjil, teman-teman yang benar. Yohanes 12 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. di situ dia melayani setelah seorang itu memakan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kantil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. tapi Yudas Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya karena ia mengatakan sisi orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dalam kas yang diberikannya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengukuranku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, itu tadi tentang contoh ya pelayanan Maria. Dia singkat ceritanya dia membeli minyak yang harganya mahal, kemudian minyak itu dengan rambutnya dia mengurapi kaki Yesus. Ya. Itu adalah salah satu contoh pelayanan yang bukan untuk tepuk tangan manusia, artinya untuk mendapat pujian dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia melayani, memberikan itu semua dengan ketulusan dia. Kemudian
Yang kedua, memiliki hati seorang hamba. Ia tidak merasa terlalu penting untuk melakukan pekerjaan yang sederhana. Contohnya itu ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita sudah tahu ya cerita ini ya. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia itu Yesus loh, raja loh, orang yang punya kuasa. Tetapi dia mau melakukan semua itu. Dia lakukan kepada kaki murid-muridnya yang notabene adalah hanya seorang manusia biasa dibanding dengan Yesus. Ya, tapi Yesus mau melakukan itu. Begitu pula dengan kita ya. Kita terkadang di pelayanan itu merasa diri lebih dari yang lain. Kita nggak mau melayani sesama. Kemudian sukacita terbesar adalah menyenangkan hati Tuhan. Ia bersukacita bukan karena posisi atau hasil lainnya, tetapi hanya karena anugerah hidupnya dipakai Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, seperti yang dikatakan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, yang tadi yang di Filipi 1 ayat 21. Kemudian doa lebih banyak menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, bukan mendiktekan apa yang ia mau Tuhan lakukan. Sikapnya lebih ke arah jadilah kehendakmu daripada jadilah keinginanku. Itu tadi yang seperti saya katakan di awal. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita ini sesuatu yang sepertinya tidak kita butuhkan, tetapi sebenarnya Tuhan lebih tahu itu loh yang kamu butuhkan, itu ya, bukan seperti keinginanmu. Di sini kita menyebutnya dalam mempelajari Tuhan vs melayani Tuhan. Ya, mempelajari Tuhan itu ada beberapa poin, ada 4 poin. Tuhan hanya dicari saat ada kebutuhan. Itu tadi, ketika kita berkepepet, kita baru mencari Tuhan. Lebih mencintai berkat daripada Tuhan sang pemberi berkat. Dia lebih berhitungan, Tuhan sudah kasih saya apa saja nih. Tapi dia lupa kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Kecewa atau marah ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginannya, ngambek dia kan. Melayani supaya mendapat keuntungan, itu tadi melayani dengan relasi-relasi bisnis, motivasinya salah. Kemudian melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tetap setia ketika pelayanan tidak dihargai. Terkadang seperti istri saya, Jovia yang sudah melayani di gereja, kadang-kadang kan ada sajalah nada-nada minor sumbang gitu kan. Iya kan, kadang-kadang kan gitu. Itu nggak bisa nyanyi kok, kenapa jadi singer misalnya gitu kan, bisa seperti itu kan. Tapi kita diharuskan tetap setia ketika pelayanan itu tidak hargai, karena itu tadi kita harus melayani Tuhan dengan tulus ya, memiliki hati seorang hamba. Sukacita terbesar adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan sesama pengurus, bukan sesama jemaat, tetapi lebih prioritas menyenangkan hati Tuhan. Doa lebih banyak menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, bukan semau gue sendiri ya, semau gue sesuka-suka saya. Jadi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas doa-doa kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak memperalat Tuhan untuk kepentingan kita? Menjadikan Tuhan sebagai tujuan, bukan sarana. Pertanyaan yang perlu kita ubah bukan lagi apa yang bisa Tuhan lakukan untuk saya, tetapi melainkan bagaimana hidup saya dapat memuliakan Tuhan. Ya, belajar berdoa seperti Yesus. Yesus mengajarkan doa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Doa bukanlah alat untuk mengubah kehendak Tuhan, tetapi sarana agar hati kita diubah mengikuti kehendaknya. Evaluasi motivasi pelayanan secara rutin. Sebelum melayani, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya ingin Tuhan dimuliakan atau saya dipuji? Apakah saya kecewa
jika tidak mendapat penghargaan? Apakah saya tetap melayani jika tidak ada yang melihat? Nah, jawaban-jawaban itu seringkali menunjukkan motivasi hati kita, dan jawabnya ada di dalam hati kita masing-masing ya, karena kita nggak tahu nih si A ini pelayanannya tulus atau enggak, atau dia pengen dipuji atau apa, kita nggak tahu tuh kadang-kadang. Karena kan itu tadi, kadang-kadang di gereja pun ada yang pakai topeng, kadang-kadang ada yang seperti itu, kan kita nggak pernah tahu. Yang tahu sama ya diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Sama Tuhan ya, itu yang tahu. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan perlu kita pertanyakan ketika kita melakukan pelayanan ya. Kira-kira motivasinya udah bener apa enggak, gitu kan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memberi diri dengan tulus melayani Tuhan? Ingatlah bahwa kita melayani karena dikasihi, bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu sudah mengasihi kita duluan. Dasarnya itu, kemudian kita baru melayani Tuhan. Jadi bukan karena saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan, bukan. Dasarnya adalah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak melayani agar Tuhan menerima kita, tetapi karena kita sudah menerima di dalam Kristus. Itu seperti yang saya katakan tadi barusan. Jadi dasarnya adalah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita duluan, bukan kita yang duluan, tetapi Tuhan yang lebih dulu. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pelayanan yang didorong rasa syukur akan bertahan lebih lama daripada pelayanan yang didorong dengan rasa terpaksa. Dipaksa nih, oh Candi, pokoknya harus dipaksa terus ngomong terus akhirnya. Ya sudahlah, pasrah akhirnya. Karena kadang-kadang kan gitu, ada yang gak enakan kan, ya sudahlah daripada munyek-munyek, iyain aja dah. Itu kan berarti kan terpaksa ya kan, bukan dengan hati yang tulus atau dengan motivasi yang benar kan. Kita harusnya sadar kalau Tuhan sudah mengasihi kita duluan gitu kan, maka kita mengasihi Tuhan dengan cara tadi pelayanan. Kemudian ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Kristus telah menebus kita, seluruh hidup kita adalah miliknya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kemudian bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pelayan yang sehat lahir dari persekutuan yang sehat. Kemudian jika hubungan dengan Tuhan mulai dingin, pelayanan mudah berubah menjadi rutinitas atau pencarian pengakuan. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, pada malam ini saya sebenarnya cukup senang gitu ya. Maksudnya seperti Ojol ini mungkin pertama kali ya jadi MC. Ya itu luar biasa. Ya, itu luar biasa pelayanan itu. Kamu siap-siap, udah tadi ngomong belum juga. Jadi apa ya? Apa? Ojol MC nilainya itu sama loh, sama Ojol itu litur di sekitar gereja sama. Jen juga dakal sama kita. Jen juga. Jadi bukan berarti saya kan cuma liturgis CG, saya kan cuma gitaris CG. Dedi juga, saya kan cuma gitaris dadakan. Tapi nilainya sama loh, sama yang berdiri di mimbar. Bahkan mungkin yang berdiri di mimbar belum tentu nilainya lebih mulia daripada yang kecil-kecil seperti ini.
kita bertumbuh dari komunitas yang kecil. Tentunya harus dengan motivasi yang benar, ya kan? Bukan saya habis ini target saya mimbar. Target saya habis ini, si Jen target ini habis ini Kalau saya enggak Pak. Penyanyi aja. wah, kalau saya sudah bisa naik mimbar, wah, sendiri. Nah, ya kan? Belum tentu, ya kan? Justru di sinilah komunitas kecil ini kita bisa belajar bersama-sama, ya kan? Tentang pelayanan yang benar seperti apa, ya kan? Jangan seperti Ananias dan Safira, tapi seperti apa? Ya, motivasinya harus benar dulu, dasarnya harus benar dulu, bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Kita kasih pause dulu. Mungkin kalau saya pakai jam itu ya anggotnya langsung tinggi suatu. Selama ini nggak ada ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan? Ada. Belum kelas ya? Belum belajar ya. Ya semangat betul Pak Heru, luar biasa hari ini aja, kemarin kan enggak. Mungkin ada sesuatu yang kita sadarin atau dikasih Ini ampau kan dari sebelah hari kanan. mungkin semakin membaik gitu Ya, kan. aku rasa dikasih ampau dari sebelah kanan. Sangat Kita tempel. semangat. Ya ini awal dari kita dari CG kata Mas Heru tadi, mungkin dari CG nanti bergerak lagi kita sampai ke mimbar hari ini. Jangan berharap lah. Nggak doa. Ya nanti kan doa habis ini untuk berdoa. Oh iya, doa saya. Doa Nggak, doa lagi dulu. sharing. Ujungnya lagi sharing. Oh, Lagi mau sharing. sharing. Ada yang mau di-sharing kan? Ada yang boleh sharing ya? Lupa lagi. Ya sudah doa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami dapat belajar bersama-sama tentang pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami untuk melayani diri kami sendiri, tapi biarkanlah kami mempunyai hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini dapat membuat kami semakin tumbuh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam melayani Tuhan dan mempunyai motivasi yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kopi. Lupa ini. Kopi. Oh, ada yang sedih juga. Ada yang sharing juga. Oh, Tapi dia udah mulai. mau pengalaman. Ya sudah selanjutnya kita nyanyikan lagu nomor 12. Sudah dibikin catatan belum mau bawa. habis nyanyi langsung cari WhatsApp lagi. Oh, canggih, Dan mengkilapnya dari jauh. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu.
berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang kerupayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Silakan baca doa kita. Masuk saya bilang sedang bersiapa. Ya Tuhan Allah Pekan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan Kerjuk hadir khususnya Tuhan. Sekiranya di wadah persekutuan ini kami semua para anggota diberi kekompakan dan kesehatian, khususnya untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa sekiranya melalui wadah persekutuan Kerjuk panitia ini ya Tuhan, kami semua diberi sekiranya kami semakin bertumbuh dalam iman dan dalam Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sekiranya kami semua keluarga diberi kesehatan dan diberi kesehatan dan pekerjaan Tuhan, baik di keluarga terjadi keluarga Pak Joni, keluarga Pak Heru, Ridwan dan sendiri dan saudara Indra. Sekiranya kami diberi kesehatan yang terbaik Tuhan, sekiranya kami dalam segala macam penyakit ya Tuhan, dan sekiranya pekerjaan yang kami lakukan ini bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan, dan khususnya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Selanjutnya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Lanjut Ibu penutup. 13. Kata nomor 13. Orang satu tanya ketinggalan. Sudah dibuatin catatan. Sudah sih ya di situ. Sudah tulis tangan lagi. Pasti dia apa lagi? Ayo kita nyanyikan lagu nomor 13 Gereja. Seribu tahun mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai berat mara yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai berat mara yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
kita doa buat penutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas waktu yang indah ini Tuhan. Kami sudah belajar nama-namamu, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bimbinganmu pada hari ini. Berkat karunia-Mu luar biasa sudah memberikan segala yang buat kami pada hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga detik ini kami masih sehat dan kuat. Khususnya jemaat PPNI ada di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Dan kami akan bubar, kami akan meninggalkan tempat ini. Lindungi kami Bapak, sehingga kami nyampe di rumah kami tidak ada kurang satu apapun hingga selamat dan berkumpul kembali di keluarga masing-masing. Terima kasih atas berkat Muhammad ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Terima kasih. Langsung apanya? Mana? Sabar. Nah, ada pengiriman belum nyampe. Sudah nyampe. Yang sate sama mie sudah, yang soto udah ada. Satu Baju. lagi. Jadi apa? Nyasar ini. Jadi jam 8. Kan disuruh 7:30. 8 dia jalan dari rumah. Iya. Ayo, kalau malam masuk cepat sih. Mobil. Harusnya kalau memang misalnya disuruh berangkat sama paling bisa berangkat dong ya. Enggak, kita suruh Oh. Aku bawa sendiri. Q. Enggak semuanya berdiri ya. Jangan itu. Loh, kesenggol kan? Indra sepatah Indra, sepatah. sepatah dua kata kami persilahkan. Oh, harus gitu ya? Iya dong. Supaya sah. Hah? Supaya sah. Kata Indra Limsa. Oke, terima kasih untuk malam ini semua atas waktunya. Terima kasih juga untuk perayaannya. Dan semoga kedepannya kita semua sama-sama maju. Diberi kesehatan lagi, usahanya lancar semuanya. Amin. Sudah. Udah.